saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah kami, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami benar-benar bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan bagi kami sepanjang malam yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Maka untuk memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami memulainya bersama-sama dengan Tuhan dan memulainya mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap sedia mendengar Engkau berfirman bagi kami. Amin. Saudara, mari kita buka kitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang terkasih, nats yang kita baca ini merupakan rangkaian peristiwa di mana Yesus akan naik ke surga. Dia menyatakannya kepada para muridnya tentang kepergian Yesus kembali ke surga. Tidak dikatakannya sejak semula kepada para murid, oleh sebab memang di ayat yang ke-4b dikatakan bahwa karena aku masih bersama-sama dengan kamu. Lagi pula memang para murid mungkin kurang berminat mempertanyakan hal tersebut kepada Yesus. Ditambah lagi mungkin menurut Yesus kabar akan kenaikannya ke surga mungkin akan membuat para murid berduka cita. Sebagaimana Yohanes Calvin memahami bagian ini dengan mengatakan bahwa kepergian Yesus membuat para murid gelisah, dan kegelisahan ini membuat mereka tidak memikirkan lagi tujuan kepergian Yesus. Maka mungkin sama seperti kita ketika kita berduka cita, kita tidak lagi mampu memikirkan apa yang akan terjadi ke depan karena duka cita menutupi pikiran kita. Mungkin itulah yang terjadi pada para murid pada waktu itu. Maka oleh sebab itulah pada ayat yang ke-7 ini Yesus menyatakan sebuah penekanan menghadapi kemungkinan reaksi negatif dari para murid akan kepergiannya. Yesus mengatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus mengawali kata-katanya dengan namun benar. Jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Seakan-akan Yesus berkata kepada para murid pada waktu itu bahwa percayalah bahwa aku akan pergi, tetapi kepergianku tidak akan membuatmu dirugikan. Karena kepergianku akan ada penghibur datang yang aku utus sendiri. Yesus menegaskan hal tersebut supaya menghindari kegelisahan para murid. Jadi penebus yang telah dipermuliakan itu tidak akan mengabaikan jemaatnya di bumi sampai hari ini, dan dia tidak akan pernah meninggalkannya tanpa dukungan yang diperlukan oleh para umatnya ataupun orang-orang yang percaya. Maka kepergian Tuhan Yesus itu ke surga, naik ke surga, bukan meninggalkan begitu saja, tetapi dia akan mengutus Roh Kudus, yaitu penolong dan penghibur bagi setiap kita, jemaat umatnya yang percaya kepadanya. Artinya walaupun ia pergi, ia akan mengutus penghibur itu, dan memang sengaja dia pergi untuk mengutus Roh Kudus itu bagi kita. Itu berarti bahwa kehadiran Roh Kudus itu bersifat pasti, dan dia memang harus kembali ke surga. Yesus memang harus kembali ke surga. Sekali lagi dia mengatakan, tetapi aku, secara harfiah kita bisa terjemahkan kalimat ini tadi, aku mengatakan kebenaran ini kepada kalian. Kebenaran ini bersifat pasti dan tidak bisa ditawar-tawar untuk meneguhkan kepercayaan, iman percaya para murid akan menanggapi berita kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang terkasih, di pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus telah menegaskan bahwa ia yang dulu turun dari surga akan kembali ke surga. Tetapi
Kembali ini tidak berarti bahwa akhir dari segala pekerjaannya di bumi, tetapi suatu permulaan yang baru. Ada suatu tahap yang baru yang melalui pengutusan Roh akan membawa pekerjaan Yesus kepada perwujudannya yang penuh. Artinya kehadiran Roh memungkinkan kita memahami identitas Yesus yang sebenarnya, karena Roh akan bersaksi tentang Dia. Dikatakan juga di dalam Yohanes 7:38 bahwa barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Ini pasti menunjuk pada pencurahan Roh Kudus ke dalam hati setiap orang-orang yang percaya, yang akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih baik. Oleh sebab Roh akan memperkenalkan siapa yang mengutus Dia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan kehadiran Roh akan memimpin kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-12, maka kehadiran Roh Kudus akan menuntun hidup kita ke dalam pengenalan akan Kristus lebih baik, dan menuntun hidup kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan dikatakan, ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa itu benar adanya. Maka Dia mengatakan, percayalah, ini benar adanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan para murid juga bahwa akan ada tantangan lebih besar. Tetapi Roh Kudus akan tetap menjadi penolong bagi kita. Meski tantangan akan lebih besar, secara khusus dalam perkembangan iman percaya, dalam pemberitaan iman percaya kita, pemberitaan berita sukacita ini, akan ada tantangan yang lebih besar. Tetapi dikatakan Roh Kudus akan menjadi penolong, dan itu benar adanya. Kehadiran Roh Kudus menjadi bukti bahwa karya Kristus di dunia ini sudah genap dan sebuah zaman baru telah dimulai. Bahwa kehadiran Roh Kristus di dalam jemaatnya begitu jauh lebih baik dan diperlukan dibanding dengan kehadirannya secara jasmani. Sehingga sangatlah bijaksana bagi kita bahwa Ia pergi untuk mengutus penghibur itu, Roh. Secara lahiriah, Ia ataupun Yesus hanya bisa hadir di suatu tempat tertentu, tetapi Roh jelas tidak terbatas, hadir di mana-mana, kapanpun dan dimanapun, termasuk 2-3 orang berkumpul, Dia sudah hadir di sana. Betapa bersuka citanya kita jikalau dulu, misalkan kalau Yesus tidak naik ke surga, maka kehadirannya secara fisik di dunia ini akan terbatas. Tetapi ketika Roh telah turun, yang diutusnya itu, maka kehadirannya kemudian menjadi tidak terbatas. Jadi apa yang dikatakan di sini bahwa Kristus naik agar seluruh bumi memperoleh pimpinannya, oleh sebab Dia tidak akan lagi dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana kehadirannya dulu secara fisik ataupun secara jasmani. Maka kehadirannya memenuhi seluruh bumi tanpa batas dan selama-lamanya melalui kehadiran Roh Kudus yang Dia utus sendiri. Itu sebab seluruh bumi akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, dimanapun kita, saat kapanpun kita, apakah di kantor, apakah saat berusaha, apakah saat melakukan tugas-tugas pendidikan bagi permata dan anak-anak KKR misalkan, semuanya itu adalah bagian untuk kemuliaan Tuhan. Karena dimanapun dan kapanpun kita, Allah hadir melalui Roh-Nya bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya menegaskan kepada kita bahwa ini merupakan permulaan yang baru bagi kita. Tongkat estafet Tuhan telah beri bagi kita. Tugasnya mengabarkan berita kerajaan Allah sudah selesai, dan Roh Kudus memberi penghibur, penolong bagi kita. Tongkat estafet itu kita terima, kita yang memberitakan berita sukacita itu kepada seluruh umat manusia, terlebih bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Jadi sebagai penutup bagi kita, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sebagai penegasan, ini benar adanya, tidak bisa ditawar-tawar, bahwa lebih baik Dia pergi dan Roh akan diutus kepada setiap kita sampai kepada kekekalan. Jadi Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur bagi kita di tengah-tengah tantangan yang akan semakin hebat ke depan hari. Tetapi pada saat yang sama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Itu berarti apa? Roh yang menjadi teman kita, Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, memberi makna bagi kita. Artinya hidup kita hari ini sampai kepada kekekalan sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Kehidupan kita hari ini dan sampai kepada kekekalan
sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Percayalah akan berita ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita berdoa secara khusus buat Rumbun Balikpapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah renungan hari ini memperkokoh iman percaya kami bahwa saat ini dan sampai selama-lamanya Tuhan telah menjamin kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa secara khusus buat Rumbun Balikpapan saat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh para hamba-hamba Tuhan, pendeta, ketua diaken, pengurus kategorial seluruhnya, pengurus PJJ, seluruh bagian daripada Rumbun Balikpapan. Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa supaya gereja Balikpapan ketika diberkati oleh Tuhan, dimampukan juga oleh Tuhan menjadi berkat bagi sekitarnya. Dan melalui gereja ini nama Tuhan semakin dipermuliakan dan nama Tuhan semakin diberitakan, dan banyak orang semakin percaya kepada Tuhan melalui kehadiran gereja Tuhan di Balikpapan. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.